Shalom dan selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa dengan acara GW Jawab. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengakuan iman rasuli yang sudah kita mulai 2 minggu yang lalu. Jadi kita mengetahui bahwa pengakuan iman rasuli terdiri atas beberapa pernyataan, tepatnya 12 pernyataan. Dan hari ini saya akan memulai dengan pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama yakni, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebenarnya ada kelanjutannya kali langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Nah, itu nanti akan menjadi pembahasan berikutnya. Saya hanya fokus sekarang pada kata ini, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oke, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, ini yang pertama sekali adalah pernyataan yang mengatakan aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, di dalam pola pikir kita ada sesuatu yang seharusnya ada di sana, tetapi tampaknya kita tak dapat menjumpainya. Ya, apa yang tidak bisa kita jumpai di dalam Alkitab? Kita tahu persis bahwa Alkitab adalah buku agama yang luar biasa. Namun di dalamnya praktis kita sulit untuk menjumpai argumen-argumen untuk membuktikan keberadaan Allah atau untuk membuktikan Allah itu ada. Padahal Alkitab adalah buku yang berbicara mengenai Allah. Buku yang berbicara mengenai sifat-sifat dan karya-karya Allah. Namun yang menariknya adalah praktis di dalam Alkitab itu sendiri sulit bagi kita untuk menemukan bukti-bukti atau argumen-argumen yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu kita sadari di dalam pola pikir zaman orang-orang yang menuliskan teks-teks kitab suci atau teks-teks Alkitab, keberadaan Allah itu adalah hal yang tak perlu dibuktikan. Allah bagi mereka adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, sama nyatanya dengan keberadaan istri atau anak-anak mereka. Nah, di dalam zaman Alkitab tentu ada orang yang menolak keberadaan Allah. Namun mereka menolaknya bukan karena alasan-alasan logis, namun lebih ke arah alasan-alasan praktis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka menolak keberadaan Allah bukan karena mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada, mereka tidak mau mengakui keberadaan Allah, karena sesungguhnya mereka itu mau hidup menurut ketentuan-ketentuan mereka sendiri. Atau dengan kata lain, mereka tidak mau hidup menurut ketentuan-ketentuan Allah. Mereka tidak mau hidup mentaati hukum-hukum Allah. Itulah sebabnya mereka menolak keberadaan Allah. Nah, itu pola pikir orang-orang di zaman penulisan teks-teks kitab suci. Namun, pola pikir orang modern itu lain. Orang-orang modern seperti kita ini memiliki kecenderungan untuk benar-benar ingin mengetahui bahwa apakah keberadaan Allah itu sesuatu yang benar-benar sesuai dengan nalar atau logika. Nah, jadi, kalau kita ingin meyakinkan orang-orang modern mengenai keberadaan Allah, untuk meyakinkan bahwa Allah itu ada, sedikit atau banyak kita perlu untuk menggunakan pendekatan nalar atau pendekatan-pendekatan logis. Nah, di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan seperti inilah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang modern yang ingin tahu apakah keberadaan Allah itu bisa dijelaskan secara logis, secara nalar, maka saya ingin memberikan beberapa argumen untuk membuktikan keberadaan Allah, untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Selain 6 argumen ini, selain argumen-argumen yang nanti akan kita pelajari bersama-sama, apakah ada argumen-argumen yang lain? Tentu saja ada. Namun keterbatasan waktu membuat saya membatasi hanya pada beberapa argumen untuk membuktikan keberadaan Allah itu. Oke, mari kita lihat argumen yang pertama. Argumen sebab akibat.
Nah, saudara-saudara sekalian, untuk membuktikan keberadaan Allah, kita dapat menggunakan argumen sebab akibat. Kita tentu tahu bahwa yang namanya akibat itu pasti punya sebab. Dan sebab itu sendiri pasti punya penyebabnya sendiri. Kalau ditelusuri seterusnya, sebab, nah, kita akan sampai pada sebuah titik di mana kita akan bertemu dengan penyebab yang tidak disebabkan. Dan inilah yang disebut sebagai penyebab pertama. Penyebab yang tidak disebabkan. Penggerak yang tidak ikut digerakkan. Demikian kata orang-orang Yunani kuno. Dan inilah yang kita sebut sebagai Allah. Jadi yang pertama, untuk membuktikan keberadaan Allah, kita bisa menggunakan pendekatan sebab akibat. Kedua adalah argumen kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, yang namanya manusia itu dapat melakukan banyak hal. Manusia dapat membuat ini, dapat membuat itu, dapat membuat mobil, dapat membuat pesawat terbang, dapat membuat sistem yang demikian canggih, yang dapat membantu orang-orang untuk memecahkan masalah hari-hari ini. Yang cukup beken adalah apa yang disebut dengan nama ChatGPT. Nah, itu sebuah temuan, terobosan di dalam dunia komputer, dunia sistem informatika, di mana manusia sangat terbantu ketika mereka butuh informasi, mereka tinggal bertanya saja, dan informasi yang mereka butuhkan bisa tersedia dengan cepat dan instan. Manusia dapat melakukan banyak hal, bahkan hal-hal yang spektakuler. Namun hingga hari ini, manusia itu tidak mampu menciptakan kehidupan. Argumen yang ketiga adalah argumen yang saya sebut dengan argumen rancangan atau argumen desain. Nah, di sini saya akan menggunakan apa yang disebut dengan nama perumpamaan Paley. Ya, kira-kira perumpamaan Paley itu kalau dibahasakan seperti ini. Seandainya Anda berjalan di sebuah hutan yang sangat sepi, dan secara tak sengaja kaki Anda menginjak sebuah jam tangan, dan kemudian Anda memungut jam yang tidak pernah Anda lihat itu, lalu mengamatinya dengan teliti, Anda melihat jarum jam yang bergerak dengan irama yang teratur. Lalu iseng-iseng Anda buka jam tersebut, dan menemukan begitu banyak mur dan baut mikro yang tertata secara rumit namun teratur. Lalu Anda tutup kembali jam itu dan putar salah satu tombol yang ada di jam tangan tersebut dan Anda menjumpai sebuah gerakan yang teratur, indah, dan sepertinya telah dirancang sedemikian rupa oleh seorang pakar yang luar biasa. Nah, lalu Anda bertanya, lalu Anda berkata, oh, aku menemukan jam yang luar biasa. Aku yakin ada pencipta jam yang luar biasa. Tak mungkin jam ini tercipta dengan sendirinya dan muncul dengan sendirinya di tengah jalan atau hutan yang sepi itu. Demikian pula halnya ketika kita mengamati alam semesta yang luar biasa. Kita melihat alam semesta ini bergerak dengan teratur. Ada musim-musim yang silih berganti datang dengan teratur. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur di negara-negara 4 musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau di negara-negara 2 musim. Mereka datang silih berganti. Dan kemudian kita lihat bumi bergerak mengitari matahari dengan teratur dan rapi. Dan bumi berputar sedemikian rupa, mengitari matahari di dalam kurun waktu 365 ¼ hari. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Demikian pula jarak di antara bumi dan matahari itu luar biasa. Seandainya bumi agak jauh sedikit dari matahari, bumi pasti beku. Seandainya bumi lebih dekat sedikit dengan matahari, pasti bumi akan terlalu panas untuk menjadi tempat kehidupan. Jadi kita melihat hal-hal yang luar biasa. Apakah hal itu terjadi secara kebetulan?
kita mengatakan hal itu tidak terjadi secara kebetulan. Hal itu dirancang oleh seorang desainer agung. Dan siapakah desainer agung ini? Ya Tuhan sendiri. Demikian pula kalau kita lihat tubuh kita. Tubuh kita itu luar biasa, amazing. Mata kita mampu membedakan sekian juta warna. Jauh lebih hebat daripada katakanlah kemampuan sebuah komputer yang mampu menciptakan sekian juta warna. Nah, itu mata saja. Bagaimana dengan hal-hal yang lain di dalam tubuh kita? Pencernaan di sistem lambung kita. Sistem lambung kita itu luar biasa. Di dalam dinding-dinding lambung kita itu ada yang namanya asam klorida atau HCl. Asam yang disebut oleh para kimiawan sebagai asam yang sangat-sangat kuat sekali. Namun menariknya saudara-saudara sekalian, walaupun asam itu diproduksi oleh lambung kita dan asam itu sangat kuat, ya asam itu tidak membuat lambung kita itu jadi rusak total seperti katakanlah sebuah logam itu dilarutkan di dalam air keras, di dalam asam klorida. Wah, pokoknya sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi ketika kita melihat alam semesta, ketika kita melihat tubuh kita, kita mengerti bahwa mereka ini semua ada oleh karena rancangan yang luar biasa. Nah, yang keempat, ada argumen yang kita gunakan, yaitu argumen tujuan. Argumen tujuan. Alam semesta ini tampaknya diciptakan dengan tujuan tertentu. Jadi, proses evolusi itu dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah bentuk kehidupan yang tertentu di muka bumi ini. Jadi, alam semesta ini, ya kalau kita lihat, dirancang dengan sebuah tujuan tertentu. Gitu. Nah, dirancang dengan sebuah tujuan tertentu, dan inilah yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, kemudian kita akan melihat argumen yang kelima, yaitu argumen moral. Jadi, pada zaman dahulu ada filsuf Yunani namanya Epictetus, itu pernah berkata bahwa tidak seorang pun manusia lahir dengan pengetahuan musik atau geometri. Tidak ada seorang bayi yang pada waktu lahir itu sudah langsung sanggup untuk mengerti nada-nada musik atau sanggup untuk membuat perhitungan-perhitungan geometri. Jadi nada-nada musik itu harus dipelajari oleh anak manusia yang lahir di muka bumi itu. Demikian juga geometri harus dipelajari oleh anak manusia yang lahir di muka bumi tersebut. Namun, setiap manusia itu lahir dengan semacam kesadaran moral. Setiap manusia tanpa diajar pun tahu bahwa ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang tidak baik. Jadi pengetahuan mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik ini datangnya dari mana? Pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik ini tentunya berasal dari sesuatu yang berada di luar diri manusia itu sendiri. Lalu siapa? Ya jawabnya adalah Allah sendiri. Argumen moral. Dan yang keenam adalah argumen dari pengalaman. Pengalaman pribadi seorang manusia dengan yang ilahi itu membuat manusia itu yakin bahwa itu Allah itu ada. Semenjak beribu-ribu tahun kita mendengar kesaksian dari pengalaman-pengalaman orang-orang berjumpa dengan Allah dan mengalami Allah secara pribadi di dalam hidupnya. Di dalam Alkitab kita kenal orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan banyak lagi. Mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengalami bahwa Allah itu nyata. Mereka adalah orang-orang yang mengalami bahwa Allah itu ada. Nah, dan bukan hanya orang-orang pada zaman Alkitab, bahkan di zaman kita pun, di zaman sekarang ini pun penuh dengan kesaksian-kesaksian. Orang-orang yang mengalami bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu real. Nah, ini adalah hal yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Jadi, kalau kita lihat, pengalaman pada satu sisi
bisa menjadi bukti yang terkuat mengenai keberadaan Allah itu sendiri. Jadi itu sebabnya penting bagi setiap jemaat Tuhan untuk mengalami Allah secara pribadi di dalam hidupnya. Mengalami bahwa Allah itu nyata. Karena kalau tidak, ini bisa menjadi potensi yang membahayakan kehidupan imannya di kemudian hari ketika ada goncangan, ketika ada tantangan. Nah, mereka rentan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbalik dari iman yang benar. Tapi kalau orang itu mengalami bahwa Allah itu real, bahwa Allah itu ada, nah, biasanya mereka jauh lebih kokoh, mereka jauh lebih tangguh di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Ya, jadi pada satu sisi pengalaman bisa menjadi bukti yang terkuat mengenai keberadaan Allah. Namun pada sisi yang lain, pengalaman itu sendiri sulit digunakan untuk meyakinkan orang lain bahwa Allah itu ada. Karena sesungguhnya yang namanya pengalaman itu secara hakikat tak dapat dikomunikasikan. Di dalam bahasa Inggris ada istilah necessity incommunicable. Jadi pengalaman itu secara hakikat tak dapat dikomunikasikan. Nah, itulah 6 argumen yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan orang-orang bahwa Allah itu ada. Apakah di luar argumen ini ada argumen-argumen yang lain? Ya ada. Namun saya tidak memiliki cukup waktu untuk membahasnya malam ini. Oke. Jadi kita frasa atau kelompok kata yang mengatakan aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah di mana di dalamnya ada keyakinan bahwa Allah itu ada. Kita sudah membahas hal tersebut dan sekarang kita akan lanjutkan pada aku percaya kepada Allah Bapa. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah gagasan Allah sebagai Bapa. Allah adalah Bapa. Jelas bahwa Yesus bukanlah orang pertama yang menyebut Allah sebagai Bapa. Sebelum Yesus, orang-orang Yunani menyebut Zeus sebagai Bapa para dewa dan manusia. Namun demikian, Yesus mengisi kata Bapa dengan makna yang baru. Walaupun Yesus bukan pribadi pertama yang menyebut Allah sebagai Bapa, ada orang-orang seperti katakanlah orang-orang Yunani yang menyebut Zeus sebagai Bapa, namun demikian ketika Yesus menggunakan kata Bapa, dia mengisi kata Bapa dengan makna yang baru. Apa yang saya maksudkan di sini adalah bila orang Yunani menyebut dewa sebagai Bapa, yang mereka maksudkan adalah bahwa dewa tersebut bertanggung jawab terhadap keberadaan fisik umat manusia. Atau dewa tersebut menjadi pribadi yang boleh dikatakan menjadi dalam tanda kutip penyebab adanya manusia itu. Di sisi lain, Yesus ketika menyebut Bapa yang hendak dia tekankan adalah pribadi Allah yang mengasihi dan menjalin relasi yang erat dengan ciptaannya. Konsep kebapaan orang-orang Yunani kuno itu kerap kali disebut dengan istilah the paternity of God dalam bahasa Inggris. Nah, sementara konsep kebapaan yang diajarkan oleh Yesus yang lebih menekankan kepada relasi, yang lebih menekankan pada kasih, yang lebih menekankan pada keintiman, itu disebut dengan istilah the fatherhood of God. Oke. Nah, bagaimana dengan konsep Allah yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi? Atau bagaimana konsep Allah di dalam pola pikir Yudaisme? Nah, yang pertama, saya ingin mengatakan kepada Anda, bagi orang-orang Yahudi, Allah adalah Bapak bangsa Yahudi dan umat Israel, namun mereka bukan Bapak seorang individu. Jadi Bapak secara kolektif, namun bukan Bapak bagi individu-individu. Katakanlah di antara orang-orang Yahudi ada yang bernama, katakanlah Yakub, ada yang bernama Menachem. Maka
dikatakan bahwa Allah bukan Bapak Menachem secara pribadi, Allah bukan Bapak Yakub secara pribadi. Yang dimaksud oleh orang Yahudi ketika mereka mengatakan Allah adalah Bapak, yang mereka maksudkan adalah Allah itu Bapak bagi bangsa Yahudi dan bagi umat Israel. Kita bisa menemukan di beberapa teks, contohnya di Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau? Engkau di sini bukan dalam pengertian pribadi, namun dalam pengertian kolektif sebagai sebuah bangsa yang menjadikan dan menegakkan engkau. Yeremia 31 ayat 9 mengatakan, dengan nangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Israel, Efraim, rujukan-rujukan ini, referensi-referensi ini adalah referensi yang berbicara mengenai bangsa Yahudi secara kolektif, umat Israel secara kolektif, bukan individu-individu. Dan contoh yang lain lagi dalam Yesaya 63 ayat 16, bukankah engkau Bapa kami, sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Nah, sekali lagi kita melihat di dalam kitab Yesaya ini gagasan Allah sebagai Bapa bangsa Yahudi secara kolektif. Hal yang sama bisa kita jumpai nanti di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-14. Kemudian konsep yang kedua mengenai Allah di dalam diri orang-orang Yahudi adalah di antara manusia dan Allah ada jarak yang tidak terseberangi. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi orang Yahudi, Allah adalah the holy order, the holy order, sesuatu yang benar-benar berbeda dan terpisah dari kita. Seorang pribadi yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun. Itulah yang didengar Musa di dalam Ulangan 33 ayat 20. Allah berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 22, Manoah, ayah Simpson berkata kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Jadi gambaran-gambaran mengenai Allah yang ditampilkan di sana adalah Allah yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun. Kalau ya, di dalam Ulangan 5 ayat 24 dikatakan sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya. Suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Jadi yang digarisbawahi adalah bagi orang-orang Yahudi, Allah itu adalah the holy other. Sesuatu yang benar-benar berbeda. Pribadi yang tidak dapat dihampiri oleh siapapun juga. Oke. Kemudian yang ketiga, di dalam Yudaisme, Allah digambarkan sebagai pemilik otoritas yang tak bersyarat. Gambaran kiasan khas yang menggarisbawahi konsep ini bisa kita temukan di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1-11. Di dalam kisah yang sangat terkenal, penjunan dan tanah liat. Seorang penjunan boleh dan dapat melakukan apapun yang dia mau. Tidak demikian dengan si tanah liat. Di dalam kesan tertentu, ini adalah gambaran yang sangat mengerikan mengenai diri Allah. Allah berhak dan dapat melakukan apapun. Sebaliknya, yang namanya manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai tanah liat, dia hanya bisa menerima dan menjalani nasib. Gambaran Allah semacam ini tentu akan menciptakan ketakutan, ketundukan, dan penghormatan. Namun, sulit untuk menciptakan kasih dari sisi yang lebih lemah. Jadi itulah gambaran-gambaran mengenai Allah di dalam diri orang Yahudi. Jadi kita sudah belajar 1, 2, 3. Sekarang kita akan belajar yang keempat. Dalam Yudaisme, Allah digambarkan sebagai Allah yang memiliki kuasa yang tak boleh dibantah, tak terbantahkan. Ini masalah yang bisa kita lihat jelas dalam kitab Ayub.
Dalam kitab tersebut, Ayub menyampaikan keluh kesah karena penderitaan luar biasa yang dialaminya. Pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan, uniknya, tidak dijawab secara memuaskan oleh Allah. Nah, sebaliknya, Allah malah menghujani Ayub dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakan kalau engkau punya pengertian. Dari dalam kandungan, siapakah keluar air beku? Dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Ayub bertanya, Tuhan kenapa aku ngalami ini semua? Kemudian bukannya Tuhan menjawab, Ayub kamu ngalami ini karena ini. Enggak. Tuhan justru menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan. Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dihujani dengan pertanyaan. Dapatkah engkau menerbitkan mintal kulburui pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Pertanyaan lagi. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Atau menetapkan pemerintahan-pemerintahnya atas muka bumi? Nah, kalau kita perhatikan, apa yang tertulis dalam ayat 38 dan ayat 39 adalah puisi yang luar biasa. Dan tentu saja di dalamnya ada konsepsi atau gagasan yang luar biasa mengenai Tuhan. Tetapi yang tak boleh kita lupakan adalah esensi utama yang bisa kita jumpai di sini adalah bahwa Allah berhadapan dengan manusia dalam penderitaan jiwanya dan menjawab seruan pertanyaan manusia yang sedang menderita jiwanya itu dengan pertanyaan, apa hakmu? Apa yang kau miliki untuk berbicara dan bertanya kepadaku dengan cara seperti itu? Itu Ayub yang sedang menderita. Ayub yang sedang bingung bertanya. Dan kemudian Tuhan menghajar dengan berbagai macam pertanyaan. Seolah-olah Allah bertanya kepada Ayub, apa kamu? Nah, apa yang kau miliki untuk berbicara dan bertanya kepadaku seperti itu? Dr. William Barclay pernah berkata, seorang pria mungkin saja bersujud dalam ketundukan total kepada Tuhan seperti itu. Tetapi dia tidak akan pernah bisa melemparkan dirinya ke dada Tuhan yang menganggapnya seperti itu. Nah, ini gagasan-gagasan Allah di dalam Yudaisme. Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak boleh dibantah, Allah yang kelihatannya begitu jauh. Nah, bagaimana dengan Kristiani? Bagaimana konsep Kristiani tentang Allah? Yang pertama-tama, konsep Kristiani tentang Allah adalah Allah itu adalah sumber, asal dan tujuan kehidupan. Kalau dalam istilah teologi digunakan istilah the paternity of God. Kalau di dalam istilah orang-orang Jawa ada istilah sangkan paraning tumadi, asal dan tujuan dari kehidupan. Itu gagasan yang pertama. Orang-orang Kristen sama seperti orang Yunani percaya pada the paternity of God. Manusia tidak ada dengan sendirinya. Segala sesuatu tidak ada dengan sendirinya. Segala sesuatu ada karena Allah. Allah adalah asal dan sekaligus pengarah, tujuan dari kehidupan itu. Yang kedua, selain the paternity of God, kekristenan juga berbicara the fatherhood of God. Allah sebagai pribadi yang menjalin relasi. Allah yang mengasihi. Allah yang ingin dekat dan intim dengan umatnya. Nah, gagasan inilah yang berada di balik nama Bapa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kata Bapa dalam bahasa asli yang keluar dari mulut Yesus adalah Abba. Abba itu dalam
konteks kehidupan saat ini bisa dipahami dengan sebutan-sebutan akrab seorang anak kecil kepada ayah kandungnya. Papa, Daddy. Nah, itu sebutan-sebutan akrab. Nah, di dalam kekristenan, penyebutan kata Bapa menggarisbawahi Allah itu bukanlah pribadi yang transenden. Tak dapat dihampiri, terpisah dari ciptaannya. Nggak seperti itu. Allah bukan pribadi yang kayak gini. Allah adalah pribadi yang imanen. Allah adalah pribadi yang dapat dihampiri. Allah adalah pribadi yang siap didekati dan siap untuk menjalin hubungan yang intim, dekat dengan manusia. Nah, itu konsep kedua kekristenan mengenai Allah. Yang berikutnya, Allah adalah kasih. Jelas, dalam kekristenan. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih Allah, sekali lagi harus dipahami, bukan kasih supaya kamu mengasihi aku. Supaya begini. Kasih Allah bukan kasih supaya. Bukan pula kasih karena aku mengasihi kamu karena kamu baik. Aku mengasihi kamu karena kamu setia. Aku mengasihi kamu karena kamu taat. Bukan itu. Jadi kasih Allah bukan kasih supaya. Aku mengasihi kamu supaya kamu mengasihiku. Bukan itu. Kasih Allah adalah kasih walaupun. Jadi Allah mengasihi manusia walaupun manusia membencinya. Allah mengasihi manusia walaupun manusia melawannya. Nah, kasih walaupun inilah yang dikenal dengan nama kasih agape. Nah, yang keempat, Allah adalah Allah yang memberi, giving God. Dalam keyakinan-keyakinan yang lain, khususnya di dalam dunia kuno, Allah itu digambarkan sebagai pribadi yang menuntut pemberian, menuntut korban. Kalau sudah lihat, ada film-film yang menggambarkan kehidupan orang-orang, katakanlah American Indian, orang-orang Indian di Amerika seperti bangsa Aztec, bangsa Inca, bangsa Inca itu kan memiliki Allah yang menuntut pengorbanan, bahkan korban manusia. Namun di dalam kekristenan, kita mengenal bukan Allah yang menuntut, namun Allah yang memberi. Bahkan yang luar biasa adalah Allah yang memberikan Sang Putra. Yohanes 3 ayat 16. Demi tebusan umat manusia. Allah adalah Allah yang memberi. Yang keempat, Allah adalah Allah yang mengampuni. Kita bisa melihat perumpamaan tentang seorang hamba yang punya utang yang sangat besar. Namun mendapatkan pengampunan. Allah yang mengampuni. Dan kita juga melihat konsep pengampunan di dalam diri pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang ya boleh dikatakan sampah lah bagi orang-orang Yahudi. Dosanya gede. Walaupun sampah bagi orang-orang Yahudi, walaupun dosanya besar, tetapi Allah mengampuni, menerima doa penyesalan dari orang Yahudi. Allah adalah pribadi yang mengampuni. Yang berikutnya adalah Allah yang pribadi yang mencari. Kita bisa melihat di dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Satu domba yang hilang, gembala berusaha mencari. Mati-matian. Demi yang satu ini bisa kembali ke kawanannya. Dirham yang hilang. Dicari sedemikian rupa sampai ketemu. Ini adalah perumpamaan tentang Allah yang mencari. Mencari orang yang berdosa. Mencari orang yang berpaling daripadanya. Supaya orang itu kembali kepadanya. Nah, itu adalah konsep Allah di dalam kekristenan. Jadi kita sudah membahas dua aspek. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah yang ada itu digambarkan sebagai pertama-tama sebagai Bapa. Dan kemudian aspek yang ketiga yang hendak kita bahas adalah Bapa yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa.
Nah, saudara-saudara sekalian, Allah bukan saja pribadi yang penuh kasih. Dia bukan saja Bapa, di mana yang tidak digarisbawahi di sini adalah aspek kasih, kepedulian dari Allah. Namun, pengakuan iman rasuli juga berbicara mengenai Bapa yang Maha Kuasa. Apa artinya? Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan pada Anda, apalah artinya Allah Maha Kasih kalau tidak disertai dengan Allah Maha Kuasa? Yang kita jumpai adalah Allah yang bisa jadi mau menolong kita, namun nggak sanggup menolong kita. Tidak punya kuasa untuk menolong kita. Sebaliknya, apalah artinya Allah Maha Kuasa? Jika tidak disertai Allah sebagai Bapa, Allah yang Maha Kasih. Yang kita jumpai adalah Allah yang sanggup menolong kita. Namun bisa jadi dia nggak bersedia, nggak mau menolong kita. Namun syukur di dalam pengakuan rasuli ada kata Bapa yang Maha Kuasa. Di situ ada konsep Maha Kasih, Maha Allah, Maha Kuasa berpadu jadi satu. Artinya kita punya Allah yang mau menolong kita dan sekaligus sanggup menolong kita. Sesuatu yang luar biasa. Nah, yang terakhir mengenai kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah tidak boleh dimengerti sebagai Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Kerap kali kita nyanyi, tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Nah, sebenarnya ada hal yang mustahil bagi Allah. Ada hal yang mustahil dilakukan oleh Allah. Ada hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allah. Allah tidak bisa berdosa. Allah tidak bisa berdusta. Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Kemahakuasaan Allah itu dibatasi oleh karakter-karakter Allah sendiri. Jadi kata bagi Allah tidak ada yang mustahil itu harus difahami di dalam kerangka kemahakuasaan Allah yang dibatasi oleh karakter ilahinya. Jadi Allah Maha Kuasa bukan berarti tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Ada hal yang mustahil bagi Allah. Tuhan memberkati kita semua.